Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, dialah Allah, zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa semua itu Allah ciptakan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian semua, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, di dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan, di dalam ayat ini terghibun fi fi'li ta'at wa zajrun an iqtirafil ma'asi. Di dalam ayat ini ada motivasi buat kita, dorongan buat kita untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan, dan pada saat yang bersamaan ada zajrun, pengekangan buat kita agar jangan sampai kita berbuat kemaksiatan. Saudaraku, kita hamba Allah tidak lepas dari kematian, tidak lepas dari kehidupan. Setiap yang hidup pasti tidak lepas dari kematian. Dan kata Allah, itu semua adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya di dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan pasti kami uji kalian dengan sesuatu dari rasa takut, dari rasa lapar, dari kurangnya harta, kurangnya jiwa, dan buah-buahan. Artinya, ujian adalah sebuah keniscayaan, akibat kita adalah hidup. Tetapi, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, satu hal yang perlu dan sangat penting kita ketahui, apa di balik ujian itu? Apa yang Allah inginkan buat kita? Dan apa yang kita inginkan buat kita di balik ujian itu? Jangan sampai ujian itu seperti yang ditanyakan oleh seseorang kepada Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, fi rajulin ubtuliya bi baliyatin. Jangan sampai kita termasuk seperti orang yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam bala ujian. Wa alima annaha in istamarat bihi afsadat alaihi dunyahu wa akhiratahu. Dan kemudian kita tahu kalau al-bala, ujian berupa bala bencana ini berkelanjutan, jangan-jangan akan merusak urusan dunia kita, merusak urusan akhirat kita. Jangan sampai ujung, jangan sampai ending daripada al-bala yang Allah ujikan kepada kita, rusaknya urusan dunia kita, urusan akhirat kita. Padahal dengan ujian itu
dengan al-bala yang Allah timpakan kepada kita, dan ini sebuah keniscayaan. Al-bala yang Allah timpakan kepada kita, yang Allah inginkan sesungguhnya adalah seperti yang Allah janjikan, seperti yang Allah kabarkan lewat Rasulnya yang mulia dalam hadis yang dikatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah. Kata Rasul, inna rajula la takunu lahu 'inda Allahil manzilah fama yablughuha bi'amalin. Kata Rasul, sesungguhnya seseorang itu telah ada disediakan untuknya al-manzilah, kedudukan yang mulia. Kedudukan yang mulia di sisi Allah, la takunu lahu 'indallahil manzilah. Telah Allah adakan, siapkan untuk seseorang satu manzilah, satu kedudukan yang sangat tinggi. Fama yablughuha bi'amalin, yang mana manzilah, kedudukan yang mulia yang Allah siapkan di sisinya untuk seseorang itu tidak bisa digapai dengan amalan apapun. Dan ketika Allah ingin menghantarkan seseorang kepada manzilah yang tidak bisa digapai dengan amalan apapun, kata Rasul, fala yazalullahu yabtalihi bima yakrah, maka Allah akan senantiasa mengujinya dengan berbagai macam bala bencana, bima yakrah, dengan ujian yang dia tidak sukai, hatta yuballighaha iyyaha, sehingga Allah kemudian menghantarkan orang itu kepada manzilah yang sangat mulia itu dengan melewati al-bala. Di sini penting saudaraku untuk kita ketahui bagaimana prosedur syar'i agar al-bala yang merupakan keniscayaan di dalam kehidupan kita bisa kita lewati dan kemudian menghantarkan kita kepada satu al-manzilah yang sangat tinggi di sisi Allah yang hanya bisa kita gapai dengan melalui al-bala ini. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Di sini di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan ketika ditanyakan kepada beliau tentang seseorang yang ubtuliya bi baliyatin wa alima annaha in istamarrat bihi afsadat alaihi dunyah wa akhiratahu wa qad ijtahada fi daf'iha an nafsi bi kulli tariqin fama yazdadu illa tawakkudan wa shiddatan famal hilatu fi daf'iha. Langkah yang sangat preventif adalah agar jangan sampai al-bala yang niscaya Allah timpakan kepada kita sebagai sebuah keniscayaan akibat kehidupan kita, jangan sampai urusan dunia kita menjadi rusak, urusan akhirat kita menjadi rusak. Karena ketika keadaan al-bala yang seperti itu efeknya, betapa rugi kehidupan kita di dunia dan betapa rugi kehidupan kita di akhirat, dan betapa sengsara kehidupan kita di dunia dan betapa sengsara kehidupan di akhirat nanti. Subhanallah. Ada satu bencana, ada satu bala yang Allah timpakan kepada seseorang, naudzubillahi min dzalik, yang dia sudah mengupayakan berbagai macam upaya untuk menyingkirkan bala itu, tetapi fama yazdadu illa tawakkudan wa syiddatan, tapi justru bala bencana itu dirasakan semakin berat dan membesar. Maka pertanyaannya, famal hilah fi daf'iha wa mat tariqu ila kashfiha, bagaimana hilahnya, bagaimana upayanya agar kita bisa menyingkirkan al-bala itu sehingga kehidupan kita, urusan dunia kita tidak menjadi rusak, urusan akhirat kita tidak menjadi rusak. Bagaimana hilah untuk menyingkirkan al-bala itu? Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka
Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjawab dengan menulis kitab ini. Kata beliau, alhamdulillahi amma ba'du, faqad thabata fi sahih al-Bukhari, sungguh telah pasti tetap adanya dalam sahihnya Al-Imam Al-Bukhari, min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam rangka menjawab apa yang ditanyakan kepada beliau tentang seseorang yang diuji dengan berbagai macam bala dan dia telah mengupayakannya tetapi dirasakan semakin membesar dan sulit melepaskan diri dari lilitan bala bencana itu. Maka kata beliau mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kata Rasul, tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali Allah juga telah menurunkan obatnya. Penyakit bukan hanya badaniah, tetapi penyakit juga adalah penyakit berupa ekonomi, kebangkrutan, dan segala macam kerutan problema kehidupan. Tidaklah Allah menimpakan bala dengan berbagai macam bentuknya, apakah minal khawfi, apakah wal ju'i, apakah wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat, atau yang lainnya. Tidaklah Allah turunkan bala bencana itu kecuali pada saat yang bersamaan Allah telah turunkan penawarnya. Kemudian kata Al-Imamu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamu Muslim di dalam kitab sahihnya, hadis yang senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamu Al-Bukhari, likulli da'in dawa, segala macam penyakit itu ada obatnya. Fa idza usiba dawa'un adda, ketika obat itu tepat menghujam penyakit itu, bara'a biidznillah, maka pasti akan sembuh, maka pasti bala bencana itu akan menyingkir dari seseorang yang diuji dengan bala bencana itu. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, wa hadza ya'ummu adwa al-qalbi wal-ruhi wal-badani wa adwiyatiha. Hadis ini umum sifatnya, mencakup semua penyakit, penyakit hati, penyakit jiwa, penyakit badan. Dan hadis ini juga umum mencakup seluruh penawar, seluruh obat. Dan di antara penyakit itu juga adalah kebodohan. Dan penawar kebodohan itu adalah belajar dan bertanya kepada ahlinya dari kalangan para ulama. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Di sini Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ingin menghembuskan optimisme kepada kita bahwa bala bencana sebesar apapun dan seberat apapun yang kita rasakan, maka jangan khawatir, di sana pasti ada obatnya. Dan semua obat ini dalam satu riwayat dikatakan, innallaha lam yad'a da'an illa wada'a lahu shifaan illa da'an wahidan. Tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah juga menurunkan penawarnya. Tidaklah Allah meletakkan satu penyakit kecuali Allah juga meletakkan penawarnya, kecuali penyakit yang satu, yaitu al-haram. Ikhwatal iman, al-haram adalah ketua rentaan, dan ini tidak ada obatnya. Maka dalam hadis yang lain Rasul menjelaskan ketika serombongan sahabat Rasulullah, sebagaimana disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata beliau, kami dalam sebuah perjalanan,
rombongan dengan sahabat yang lain. Kemudian ada seseorang di antara kami dalam rombongan ini, fa asaba rajulan minna hajarun, ketimpa batu kepalanya. Fa shajjahu fi ra'si, sehingga kemudian kepalanya ini mengalami retak. Dan ajibnya, kepala sedang sakit, kepala bocor, kepala retak, thumma ihtalama, tidur dan dia mimpi basah. Sehingga dia kemudian ketika bangun pagi hendak mengerjakan sholat subuh, dia bertanya kepada sahabatnya yang lain dengan mengatakan, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, adakah kalian mendapati untukku rukhsah untuk tayammum? Qalu ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma. Para sahabatnya mengatakan, tidak ada rukhsah untukmu karena engkau masih mampu menggunakan air. Maka karena dia punya junub, punya hadas besar, maka dia pun mandi, faghtasala, dan kemudian mati. Ini memperburuk keadaan. Sakit fisik, kepala bocor, tertimpa batu, yang mestinya dia menghindari air dan mestinya bertanya kepada ahlinya, tetapi lantaran ahlinya tidak ada, menjawab tanpa ilmu, yang terjadi adalah selain berfatwa dengan fatwa yang salah, dan efeknya adalah kematian yang sangat fatal. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ingin mengatakan bahwasannya hendaknya dalam urusan apapun, bala bencana apapun yang menimpa kita, ada obatnya, ada penawarnya, ada penyelesaiannya, kecuali ketua rentaan dan kematian. Selagi itu adalah bukan ketua rentaan, bukan kematian, penyakitnya apapun, konsultasikan dan pasti ada obatnya, dan bertanyalah kepada ahlinya. Karena ketika bertanya bukan kepada ahlinya, penyakit apapun, apakah penyakit badan, penyakit roh, penyakit hati, itu justru akan memperburuk keadaan. Antum ingat kisah yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang pemuda yang mana dia punya penyakit sebagai penyakit masyarakat, dia menjadi penyakit bagi masyarakatnya. Kriminal, telah membunuh korbannya 99 orang. Kalau korbannya 99 orang, itu artinya bagaimana perilaku kriminal dia. Karena yang namanya pembunuhan itu pasti adalah sebuah rentetan dari kronologi kriminal-kriminal yang lainnya. Dan ketika orang ini ingin menyelesaikan penyakit jiwanya yang berkubang dengan berbagai macam kemaksiatan, dia ingin menyelesaikannya, dia ingin mengobatinya. Ketika dia bertanya kepada yang bukan ahlinya, ternyata apa? Dia mendapatkan tidak ada pintu taubat untukmu. Maka dia pun melolos kembali pedangnya dan dia sabetkan ke leher sang pemberi jawaban yang tanpa ilmu ini. Maka kata Rasul, lengkaplah korbannya menjadi 100. Artinya saudaraku ikhwatal iman, dari dua peristiwa tadi yang Rasul angkat kisahnya, bahwa bertanya bukan kepada ahlinya itu tidak menyelesaikan, tidak menghentikan penyakit apapun. Dan artinya ketika Anda menjawab tanpa ilmu, selain tidak menghentikan keburukan itu, selain tidak menghentikan penyakit itu dan penyakit apapun, kalau Anda menjawab tanpa ilmu, selain tidak menghentikan penyakit itu, Anda menjadi korban berikutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Yang jelas kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, semua penyakit, apakah penyakit hati menyangkut keimanan dengan berbagai macam penyakitnya, menyangkut penyakit hati apakah itu kemusyrikan, kemunafikan dan yang lainnya, atau penyakit jiwa, atau penyakit badania, semuanya itu ada obatnya. Dan kata beliau,
Wa qad akhbarallahu subhanahu wa ta'ala 'anil Qur'ani annahu shifaa'un. Allah telah mengabarkan kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah merupakan obat penawar yang ampuh dan mujarab dan bukan alternatif. Bukan alternatif, tetapi dia adalah aslul obat, aslul syifa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuh wa a'jamiyyun wa arabiyyun qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Yang artinya, dan seandainya kami jadikan Al-Quran ini sebagai Quran yang pakai bahasa ajam, yang bukan bahasa Arab, laqalu, pasti mereka akan mengatakan, laula fussilat ayatuhu, seandainya ayat-ayatnya tidak dijelaskan, mereka protes. Tetap mereka akan protes kalaupun Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa yang lain, bukan bahasa Arab, lantaran mereka ada penyakit di dalam hatinya. Maka kata Allah, a'jamiyun, apakah patut Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa ajam? Wa arabiyyun, padahal Rasulnya adalah dari kalangan bangsa Arab. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, huwa Al-Quran itu adalah lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman, adalah hudan, sebagai petunjuk, wa syifaun, dan sebagai obat. Dan di dalam ayat yang lain, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaun wa rahmah lil mu'minin, dan kami turunkan Al-Quran sebagai syifaun wa rahmah lil mu'minin, sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan kata Al-Imamu Ibnul Qayyim, min pada wa nunazzilu minal Qur'an, ini maknanya adalah libayanil jinsi la litab'id, maknanya untuk menjelaskan jenis, bahwa Al-Quran itu jenis obat, bukan sebagian Al-Quran saja, tetapi seluruh jenis Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya adalah syifaun wa rahmah lil mu'minin. Maka ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ketika ada serombongan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaporkan kejadian yang mereka alami, bahwa dalam sebuah perjalanan yang mereka alami, ketika mereka mampir di sebuah perkampungan dan minta sesuatu dhiyafah, hidangan dari penduduk setempat, karena mereka kehabisan bekal, mereka tidak memberikannya. Dan kemudian ternyata diriwayatkan kepala kampung itu mengalami satu penyakit, disengat oleh ular yang berbisa, atau disengat oleh kalajengking yang berbisa, dan telah diobati dengan berbagai macam obat, diupayakan berbagai macam obat, tidak sembuh. Dan ketika dimintakan kepada rombongan sahabat Rasul ini, ada satu orang yang berdiri melakukan ruqyah, siap melakukan ruqyah kepada sang kepala kampung yang terkena sengatan ini, dengan dibacakan Al-Fatihah dan kemudian sembuh, bahkan lebih gesit daripada sebelumnya. Rasul kemudian diceritakan peristiwa ini tentang halal tidaknya kesepakatan perjanjian, bahwasanya mereka sahabat Rasul yang salah satunya siap melakukan ruqyah dan telah dilakukan dengan perjanjian agar mereka diberi upah berupa daging kambing, berupa kambing, dilaporkan apakah ini halal. Kata Rasul, itu halal. Tahukah kamu itu adalah ruqyah? Artinya ikhwatal iman, ayat-ayat Al-Quran salah satunya adalah surat Al-Fatihah. Ini obat bukan hanya penyakit jiwa, bukan hanya kerasukan jin, bahkan penyakit apapun yang sifatnya badaniah, medis, itu adalah obat. Dan itu telah dilakukan oleh Al-Imamu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ketika beliau berada di Makkah, beliau tertimpa penyakit dan tidak ada dokter, tidak ada obat, beliau cukup dengan membacakan Al-Fatihah di air Zamzam dan sembuh. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lain. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum.
Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, di antara paling baik-baiknya obat selain Al-Quran, atau bagian daripada obat Al-Quran adalah doa. Beliau mengatakan, wad-du'a'u min anfa'il adwiyati wa huwa aduwul bala'i yudafi'uhu wa yu'alijuhu wa yamna'u nuzulahu wa yarfa'uhu aw yukhaffifuhu idza nazal wa huwa silahul mu'min. Kata beliau, termasuk obat yang paling efektif, obat yang paling bermanfaat itu adalah doa. Doa itu aduwul bala, musuh bagi berbagai macam penyakit, musuh bagi berbagai macam bala bencana. Doa itu akan menolaknya dan mengobatinya. Doa itu akan mencegah turunnya al-bala. Doa itu akan mengangkatnya, menghilangkan al-bala, atau meringankannya ketika telah terjadi. Dan bahkan doa itu adalah silahul mukmin, senjata bagi seorang mukmin. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikatakan sahih oleh Al-Imam Al-Hakim, kata Rasul, ad-du'a'u silahul mu'min wa imadud din wa nurus samawati wal ard. Doa itu silahul mu'min, senjata ampuhnya seorang mukmin, dan doa itu imaduddin, soko gurunya agama seseorang, dan doa itu cahaya langit dan bumi. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Di sini dikatakan oleh Rasul bahwasanya doa itu adalah silahul mukmin, senjatanya seorang mukmin. Bahkan doa itu adalah senjata yang paling ampuh, melebihi ampuhnya senjata apapun. Ya. Silahkan antum datangkan senjata yang paling ampuh dari yang dimiliki oleh manusia. Tidak ada keampuhan mereka yang melampaui keampuhan senjata kita yang bernama doa. Saking ampuhnya doa, Nabi mengatakan, la yaruddul qadaru illa du'a wa la yazidu fil umri illa al-birr wa inna ar-rajula la yuhramu rizqa bidh-dhanbi yusibuh. Kata Nabi, tidak ada yang bisa menolak takdir buruk. Tidak ada yang bisa menolak takdir buruk kecuali doa. Dan tidak ada yang bisa menambah umur seseorang kecuali kebaikan. Dan seseorang itu akan terhalang dari rezeki dengan sebab dosa yang dia lakukan. Di sini ada kalimat la yaruddul qadaru illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir buruk kecuali doa. Dan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, la yughni hadarun min qadarin. Tidak cukup sekedar waspada dari takdir buruk, sekedar hati-hati supaya jangan mengalami takdir buruk. Sekedar waspada dan hati-hati itu tidak cukup. Wa du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Dan doa itu bermanfaat dari bala bencana yang telah terjadi, bisa menyingkirkannya, bisa meringankannya, bisa menghapusnya. Wa mimma lam yanzil, dan bermanfaat dari bencana yang belum turun, yang belum terjadi, bisa dihalanginya, bisa di stopnya, bisa disingkirkannya. Dan kata Rasul, wa innal balaa la yanzilu, dan sesungguhnya al-bala itu ketika diturunkan oleh Allah, ketika turun, fayalqahu du'a, kemudian akan disongsong oleh doa yang kita panjatkan. Faya'talijani, kemudian keduanya saling bergulat. Siapa yang kuat? Apakah doa kita yang kuat? Apakah bala yang lebih kuat dari doa kita? Faya'talijani ila yaumil qiyamah, dan keduanya akan saling bergulat sampai hari kiamat. Jika doa kita yang kuat, maka bala itu akan pergi menjauh dari kita. Tetapi ketika doa kita lemah, maka dia akan turun menimpa kita. Sehingga kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, doa seseorang itu kaitannya dengan bala bencana yang akan menimpanya. Thalathu maqamat, ada 3 kedudukan. Bagaimana doa kita dengan bala bencana yang akan menimpa kita? Lihat
Tiga keadaan ini. Yang pertama, an yakuna aqwa minal bala'i fayadfa'uhu. Yang pertama, keadaan doa itu lebih kuat ketimbang bala bencana. Jika doa kita keadaannya lebih hebat, lebih kuat ketimbang bala bencana yang akan menyerang kita, karena kuatnya doa kita, maka bala bencana itu akan menyingkir dari kita. Keadaan yang kedua, an yakuna ad'afa minal bala'i fayaqwa alaihi al-bala. Keadaan doa kita itu lebih lemah ketimbang kekuatan al-bala yang turun akan menimpa kita, sehingga dia akan menang di atas bala, di atas doa kita. Fayusabu bihil 'abdu, maka bala itu akan menimpa kita. Walakin qad yukhaffifuhu wa in kana dha'ifan. Tetapi walaupun doa kita itu lebih lemah daripada bala bencana, minimalnya akan mengurangi tingkat keganasan penyakit atau al-bala yang sangat kuat itu. Kemudian keadaan yang ketiga, an yataqawama wa yamna'a kullu wahidin minhuma sahibah. Ketika imbang kekuatannya antara kekuatan doa yang kita panjatkan dengan kekuatan bala bencana yang akan menimpa kita, ada kekuatan yang imbang, maka disinilah kata al-Imam Ibnul Qayyim, wa yamna'a kullu wahidin minhuma sahibah. Keduanya akan saling bergulat sampai hari kiamat, saling menahan, saling menggempur, saling mengalahkan, tetapi kekuatannya memiliki kekuatan yang sama. Inilah yang dikatakan oleh Rasul dalam sabdanya yang mulia, la yughni hadarun min qadarin. Tidak cukup sekedar waspada dari takdir buruk. Wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat dari apa yang telah terjadi maupun apa yang belum terjadi dari bencana yang akan menimpa seseorang. Dan wa innal bala'a la yanzilu, al-bala itu ketika turun, fayalqahu, doa disongsong oleh doa kita, fayatalijani, keduanya saling bergulat ila yaumil qiyamah. Siapa yang kuat, dia yang menang. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengelus senjata kita, bagaimana kita mengelus senjata kita, mengasah senjata kita sehingga memiliki kekuatan yang dahsyat, sehingga tidaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita atau untuk orang lain, kecuali doa itu akan diijabah oleh Allah dengan memiliki kekuatan yang dahsyat, bisa mengalahkan berbagai macam al-bala. Ini yang sangat penting dan ini yang akan dibahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana kita mengasah senjata kita yang bernama doa agar dia menjadi satu senjata yang dahsyat yang bisa mengalahkan bala bencana yang sedang berputar-putar mengancam kita, akan turun mengancam kita. Dan insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah, jika Allah memberikan kesempatan buat kita untuk berjumpa kembali. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.